Assalamualaikum anak-anak Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki pertemuan atau minggu kedua pembelajaran kita yang dilaksanakan secara daring. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang Umi sampaikan hari ini bisa dimengerti oleh anak-anak Umi dengan baik. Berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatami lisani yafqahu qawli. Amin. Tema kita minggu ini adalah tentang alat komunikasi. Pasti anak-anak Umi tidak asing lagi mendengar yang namanya alat komunikasi. Alat komunikasi sudah menjadi bagian kita dalam sehari-hari. Sekarang ada yang tahu tidak ya, kira-kira alat komunikasi itu apa ya? Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Alat komunikasi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah alat komunikasi modern dan yang kedua adalah alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi modern adalah media canggih yang kita gunakan untuk menerima dan mengirim pesan. Media canggih itu seperti apa ya? Nah, media canggih di sini maksudnya adalah media canggih yang bisa menggunakan listrik, internet, jaringan, dan media yang bisa kita lihat, kita dengar, dan kita bisa berkomunikasi secara dua arah. Contohnya apa aja ya? Salah satu contohnya adalah ada handphone, telepon, televisi, kemudian ada komputer atau laptop. Nah, itu adalah salah satu contoh alat komunikasi secara modern. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama contohnya adalah handphone atau telepon. Handphone itu menggunakan listrik tidak? Iya, menggunakan internet atau jaringan tidak? Iya, betul, menggunakan ya. Kemudian handphone itu kira-kira bisa kita lihat tidak? Bisa ya. Bisa kita mencari informasi melalui handphone? Bisa. Kemudian bisa nggak handphone itu kita melakukan komunikasi secara dua arah? Bisa. Nah, di situ sudah kita buktikan bahwasannya handphone merupakan contoh dari alat komunikasi modern. Alat komunikasi yang kedua adalah alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang digunakan sebelum adanya alat teknologi modern. Biasanya alat komunikasi tradisional itu menggunakan bahan-bahan sederhana dan tidak memiliki unsur teknologinya, serta jangkauannya tidak terlalu luas. Salah satu contoh alat komunikasi tradisional yang pertama ada kentungan. Kentungan itu terbuat dari bambu yang dikeringkan kemudian diberi lubang, serta penggunaannya digunakan sebagai tanda bahaya. Contoh alat komunikasi tradisional yang kedua adalah beduk. Beduk terbuat dari kulit binatang yang dikeringkan. Beduk pada zaman dahulu digunakan sebagai tanda perang, dan saat ini beduk masih digunakan, tetapi fungsinya sudah berbeda. Contoh alat komunikasi tradisional yang ketiga adalah surat.
Surat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memberi informasi atau kabar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi sekarang penggunaan surat sudah jarang dan digantikan dengan handphone. Nah, dengan handphone ini kita bisa lebih mudah selain bertukar kabar dan mencari informasi, kita juga bisa berkomunikasi dengan bertatap muka walaupun lawan bicara kita berada di tempat yang jauh. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian alat komunikasi, jenis-jenis alat komunikasi, contoh alat komunikasi, dan yang terakhir adalah manfaat alat komunikasi. Manfaat alat komunikasi yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, mempermudah dalam mencari dan memberikan informasi. Yang ketiga, untuk mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan. Sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Umi ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Umi yang masih tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring. Umi mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.